Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Wa khususan ila syekhina Abu Zakar. Waji'man tabi'ani ila rabbika ya Allah, wa khususan ila ruhi Buya Sahur. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ketika saat Allah menghadapkan af'al laku dzahir yang bersifatkan taat, ada kalanya dengan ketaatan itu muncul takabur. Ada kalanya ketika taat itu berbuah takabur di dalam hati. Saat Allah menghadapkan af'al laku dzahiriyah iku maksiat, ada kalanya hati itu menjadi taat atau menjadi hati yang menempati sifat hakikat hamba, terasa ino, apa bahasa Indonesia ino ya Pak? Hina, terasa rendah. Begitulah terkadang sifat manusia itu terpecah menjadi dua, taat menjadi maksiat, maksiat menjadi taat. Sehingga kita pada malam hari ini mengambil satu tema antara maksiat dan taat. Hal itu tertuang di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah
yang ke-106. Qala musannifu rahimahullah, maksiatun utawi laku jasad maksiat, aurasat zillan, bisa nemek. Apa sih nemek iku rek? Nekan. Bisa nekan apa maksiat zillan ing rumangsa hina, rendah. Wahtirokon, wahtikoron, tegese menempatkan sifat hakikat, menempatkan sifat hakikatnya hamba terhadap dirinya hamba. Maksiat itu ada kalanya bisa menekan terhadap hati si pelaku tadi merasa hina dan atau menetapkan sifat hakikatnya hamba pada dirinya. Apa sifat hakikatnya hamba, aslinya hamba? La haula wala quwata. Di situ laksana seperti patung, tidak ada hak hidup, tidak punya hak bicara, mendengar, ataupun sifat ma'aninya Allah yang ada 7 tadi: kudrat, kekuatan, irodat, kehendak, ilmu, mengerti, hayat, hidup, sama, basor, kalam. Ada 7: kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Tidak punya sifat-sifat itu. Lah ahli maksiat yang seperti ini Bapak Ibu hanya bisa terjadi di dalam hati seorang hamba yang sudah kenal Allah. Dikatakan sudah kenal Allah, atau boleh saya katakan sebagai golongan ahli syuhud, golongan di mana hati hanya bersaksi terhadap Allah, beriman hanya pada Allah, yang Allah bukan nama, bukan sifat, ataupun bukan zat. Iku khairun, lebih baik katimbang min ta'atin, katimbang seseorang yang melakukan taat. Aurasat, orang ini ketemek. Apa bang? Ketemek bang? Tertekan izan ing rumangsa mulya, wastigbaron lan rumangsa gumedhe. Lebih baik di mata Allah orang yang jasmaniahnya itu maksiat, tapi dia menetapkan sifat hakikatnya hamba, daripada orang yang jasmaniah laku taat tetapi ruhaniyahnya itu merasa lebih mulia, lebih pandai,
lebih segala-galanya. Itu namanya wastikbaron, gumedhe. Dalam hati seseorang merasa lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi macam-macamnya alias gumedhe, ini bisa bersumber dari hati kita yang secara fisik kealiman satu ilmu. Bisa ilmu apapun, jangankan ilmu tentang di luar Allah, ilmu tentang di dalam Allah, yaitu dinu tauhid. Oleh karena tidak mau menjinakkan nafsunya lewat mujahadatun nafsi atau khalwat, pasti seperti itu nanti. Luweh alim, luweh mengerti, luweh makrifat kepada Allah, luweh pandai kepada Allah. Iki bahaya. Apalagi ilmu-ilmu yang terkait masalah di luar Allah atau makhluk. Luar biasa. Tapi kalau seseorang itu sudah wa'amilus sholihah, mempraktekkan buah dari sebuah dinu tauhid, aku yakin terjaga. Dari sifat takabur itu terjaga. Walaupun belum maksum, tapi sudah mahfud. Mahfud itu terjaga. Sekalipun dia terpeleset, suatu saat ditolong Allah. Beda kalau maksum. Kalau maksum itu sudah tidak ada perbuatan yang bersifatkan maksiat pada Allah. Ruhaniyahnya nggak pernah. Dari makalah ini bukan berarti kita mengambil kesimpulan yo enak maksiat terus. Ya ndak gitu. Ini perbandingan antara orang laku dzahir taat tapi hatinya maksiat pada Allah, lebih baik orang yang dzahiriahnya maksiat tapi hatinya taat pada Allah. Miturut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Aku yakin kok orang-orang yang sudah masukkan Allah di mahfud, suatu saat dia ditimpa in asobathum musibah, dalam bentuk musibah ini ujian. Entah ujian itu maksiat ataukah ujian itu mangbalak, mahfud itu walaupun terjerumus hatinya lalai pada Allah, pasti akan Allah tarik kembali. Karena Allah enggak ridho terhadap kekasihnya tatkala kekasihnya itu selalu diintimidasi oleh nafsunya. Enggak ridho. Makanya jenengan jangan punya khawatir pada Allah jikalau jenengan itu tidak akan ditolong. Jangan. Sebab Allah sudah masukkan nas di dalam Al-Quran. Siapa yang sebelum meninggal hatinya ada keinginan untuk bertemu terhadapku, ini pasti Allah tolong. Min qabli ayyatiwakumul adab tsumma la tunsurun, kecuali mereka saat Rasulku sudah kuperintahkan untuk menyampaikan bagaimana caranya untuk ruhaniyah ini menerima dinu tauhid, kemudian ini diabaikan sampai dia itu lalai, kematian datang,
la summa la tunsorun, kecuali mereka tidak akan pernah aku tolong. Ya sudah, berarti mereka yang sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, pasti Allah akan menolong. Tidak mengatakan insya Allah, sebab ini janji Allah. Cuman Pak, untuk memunculkan hati ingin bertemu pada Allah, jikalau tidak ada rasa rindu, nggak akan pernah ada. Keinginan bertemu kepada sang kekasih itu karena ada rasa rindu sebelumnya. Munculnya rasa rindu itu sebab istilah tangan kanan dengan tangan kiri. Bukan gini. Nek gini ya gak ketemu, Pak. Piye oleh ketemu? Mentong-mentong. Munculnya rasa rindu karena ada kecocokan. Tir podo irenge, sir podo seneng. Mengapa Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim? Sebetulnya Pak Bu, Tuhan itu sayang sama kita. Bentuknya sayangnya Tuhan pada kita, kita selalu dilayani, selalu dilayani. Makan dilayani, dengan bentuk tangan digerakkan untuk mengambil makanan, untuk mengambil minuman, untuk apapun. Tidak cukup sampai di situ, ketika makanan sudah masuk di mulut, Allah layani terus. Mulut kita bisa mengunyah. Gigi, mengapa Allah kok gak nyiptakan gigiku tumpul koyok kabel? Kok gak gembuk seperti daging? Kok atos? Kok gak seperti pipi dibalik apa jenis gigi? Gembuk, apa gembuk ya? Lunak seperti pipi, sekarang pipi, atau seperti gigi. Nek sampean ngesun garwa sampean pipine atos ya apa bedane ambek nang tembok? Udah bisa didesain Allah. Dikunyah biar makanan itu lembut, halus. Setelah itu Allah bimbing makanan itu sampai pada lambung. Bimbing. Allah ya Karim. Kita mikir seperti itu loh, sekecil itu loh. Gak mampu. Cara kita ukur kasih sayang Allah. Ini Rahman. Belum lagi Rahim. Lah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kasih sayang Allah pada kita sebagai hamba yang bersifatkan ruhaniyah. Mohon maaf Pak, jenengan iku ati digiring Allah bisa menerima dinu tauhid, lalu mengamalkan, dibimbing Allah, dilayani terus untuk mengamalkan dzikir sampai pada puncaknya makrifat pada Allah. Ya Allah, ini Pak ya, apabila kita bicara tentang Rohim, hanya ini, dunia seisinya nggak akan mampu. Ar-Rahman aja kita nggak bisa untuk membalas pada Allah, apalagi Ar-Rahim.
Nggak bisa. Bagaimana patung bisa balas? Wong patung jegideg. Lah ngoten nggih. Apa jegideg bahasa Indonesia nih? Berdiam diri, nggak bisa bergerak. Itu namanya jegideg. Bingung wong Madura. Wong Lampung bingung. Wong luar Jawa bingung. Apa jegideg? Masalahnya kalau sering dapat WA untuk menerjemahkan maksud di dalam YouTube itu bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ya, jegideg itu Pak, berdiam diri, nggak bisa apa-apa. Itu bahasa Belandanya jegideg. Allah. Itu kalau sadar. Tapi kalau tidak sadar, mohon maaf, nafsunya yang berperan. Ruhaniyah kita berjalan di atas undang-undang hukum nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu kehendaknya. Akhirnya jangan heran kalau kita itu selalu ngaku, selalu ngaku. Udah. Munculnya rasa kerinduan di dalam hati sampean dikarenakan sampean seia sekata. Ketika Rasulullah menyampaikan dinu tauhid, masuk di telinga kanan, juga telinga kiri, meresap di dalam hati. Akhirnya muncullah kita satu kesadaran bahwasanya kita selama ini berbuat syirik atau menyekutukan Allah, berbuat dolim. Ruhaniyah dolim. Subhanaka inni kuntu minal dolim. Kalau sudah di situ, pasti di dalam hati seseorang itu Allah terasa dekat. Sehingga dalam bahasa lagu dan nyanyian, waktu makan ingat, waktu minum, waktu mandi pun ingat kamu. Ya sudah, itu bahasa nyanyian, itu bersitu. Maksudnya ingat di situ adalah ada kesadaran hati kita bahwasanya segala apapun itu hanya Allah yang melayani Anda. Udah, akhirnya Allah terasa dekat. Itulah yang namanya iman yang sudah ihsan. Baru Pak, laku maksiatnya seseorang secara fisik manakala dihadapkan Allah seperti itu menumbuhkan satu kesadaran bahwasanya kita adalah orang yang asor, rendah. Beda dengan kita yang laku taat. Laku taat, hati menolak dinu tauhid, sudah saya pastikan akan muncul rasa luweh apik, lebih baik daripada orang lain. Ada rasa rumangsa lebih baik daripada orang lain. Kalau bab masalah kaya, rumangsa sugih. Kalau bab nulung, rumangsa bisa menolong. Takabur yang seperti ini Bapak Ibu sudah tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi pada Ajajil ketika saat Allah memerintahkan pada dirinya untuk menyembah terhadap Adam. Persoalannya dia nggak mau disebabkan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dalam dirinya ada rasa lebih baik atau sifat takabur sombong,
lebih baik daripada si Adam. Sama dengan kita. Kalau ini kita biarkan terus-menerus Bapak Ibu, jangankan laku taat, laku maksiat pun lebih-lebih. Di sini tidak ada gunanya. Disuruh dia akan merasa asor, tidak bisa. Justru dia malah ketakutan popularitasnya. Image-nya takut jelek. Takut. Contoh kecil aja, beranikah umpama jenengan dadi kiai nuyuh koyok kernet tiko, hikban mekangkang ngeten. Enggak berani, Bos. Enggak berani. Terbelenggu toh. Padahal mencari kiri kanan itu mencari WC gak ada, wong tengah tol lewat. Ya wis, lerena montore coplok pun. Coba kalau jenengan merasa alim jadi kiai, telek anek wani. Apalagi disopo, Gus. Disopo, ih, loh. Wis. Jatuh nama hamba. Wah. Apalagi kita endeng-endeng anake wong. Masalah kula piyambak saya sendiri juga sering Mbak terjadi. Nah rumah sakit disopo. Loh. Kemana itu? Bonbin udan-udan disopo. Sampeyan sinten? Kula jamaah YouTube. Sampeyan Gus ono? Nggih. Ya wis. Nggih pun, ya apa maneh. Makane jenengan iki kaya badut. Ngerti aku gak ngerti awakmu. Ya toh badut lak ngono toh. Jenengan ngerti sing nok njaba, sing nyok njaba gak ngerti yang didah. Merkae badut ketok motone tok. Sapa iku ya gak eruh. Tapi enak dadi badut iku. Gak konangan, gitu. Lah bagaimana Pak? Saya tahu satu persatu. Yes, matur suwun aku disopo ngono ae. Lah menim ben umpama saya nguyuh ngatar nyandal ya sopon padha ae. Minggir pir. Kadang-kadang supir gak krungu niki. Arek iku gak ngerti aku nek kebelet. No yo apa ya. Wes. Bapak Ibu, ahli hijab iku Pak, jangankan laku taat bisa diterima Allah, nggak bisa. Kau mengatakan bisa, itu angen-angen dengan bahasa insya Allah. Insya Allah, yes muga-muga lah, dungak nih, muga-muga ndang sadar raimu, maksudku iku ngono, apalagi laku-laku secara fisik maksiat. Bagaimana Anda bisa sampai ke Jakarta? Lah Anda ini sebagai trek gandengane iku rantene putus, ya nggak bisa lah kau. Yang ndase tok sing ada di Jakarta. Buntute ana Mojokerto, nggak bisa. Artinya apa Pak Bu? Bagaimana amaliyah yang terjadi pada diri kita secara fisik, baik itu ibadah mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, baik ibadah murni atau tidak murni, di mata Allah jangan punya angan-angan diterima Pak. Lah wong antara ruh dengan Allah talimu putus, bagaimana bisa sambung? Waktu kau beribadah sadar kalau semua karena Allah, nggak bisa. Memang saya akui secara lisan waktu kecil sampai tua jenengan iku hafal dengan sistem kembali kepada Allah
la haula wala quwata illa billahil alil azim, tapi secara lesan dan ucapan, tetapi secara rohaniah belum pernah kau melakukan karena nggak paham, nggak bisa. Oleh sebab itu tak mentalak nih didik ya, apa tak mentalak nih didik, tak tegakan sedikit saya katakan terhadap saudaraku yang masih di golongan ahli hijab, apapun ibadah yang ada pada dirimu yang kau akui ibadahmu, baik mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, korban, apapun, gak bisa diterima oleh Allah. Yang katanya untuk hari akhir kiamat, gak iso, karena gak sambung, gak sambung, beda frekuensi. Karena kita berjalan di atas jalannya nafsu, itu loh persoalannya. Kok bisa ini jalan nafsu, wong sholat kok jalan nafsu? Nah, kau sholat kan kau akui kalau kau yang bisa sholat toh? Gak ada hatimu kesadaran tali rasa nanggone urip yang segala-galanya, gak ada. Nggih, itulah tanda kalau tidak diterima. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ini makanya saya katakan, saya tega-tegakan bahwasanya amaliyah kita seumur, tatkala hati tidak ada sambung rasa menyang urip, tidak ada inni wajah tu wajia, sambungan makrifat pada Allah, jangan harap dan jangan dikira yang namanya amaliyah itu diterima. Nggak iso. Sebab kunci daripada segala amal secara fisik itu tergantung keadaan hati jenengan bagaimana pada Allah. Apakah mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, apakah hati condong menyang Allah yang bukan nama, bukan sifat, bukan zat, ataukah condong pada Allah nama, sifat, zat, yaitu makhluk. Ada di situ barometernya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah 72, Al-Maidah 27. Sesungguhnya ibadah apapun yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang makrifat pada Allah. Itulah yang disebut minal muttaqin. Yes. Kesimpulan, maksiat adalah makhluk, taat adalah makhluk. Barang siapa melihat makhluknya, maka tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Tapi barang siapa yang melihat sang yang berperan, maksudnya ada sambungan rasa, sambungan iman terhadap Allah, maka itulah yang akan diterima. Itulah sejatinya zikir eling yang dimaksud. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya kasih waktu tanya jawab 2 pertanyaan, laki dan perempuan ya. Nek perempuan gak ada, tak lempar ke laki. Ingat, untuk Sabtu depan waktu mulai Ramadan, ngaji Ramadan, urusan posonya ada di Senin, gak ngereken ya. Habis asar sama habis taraweh ya. Habis asar nanti kita menggali isi daripada kitab Ihya. Habis taraweh nanti kita akan mengkaji dasar tauhid. Bagi panjenengan yang ingin mukim
paling tidak duhur tanggal 9 itu sudah ada di sini. Syukur sebelumnya itu sudah datang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, saya dari Pandangan. Mohon ijazah selain ilmu dari Yai yang sudah saya pelajari, untuk lebih cepatnya menghilangkan rasa aku dan nafsu yang selalu istilahnya itu mengiringi kehidupan saya sehari-hari. Jadi ijazahnya mohon Yai menjelaskan supaya cepat menghilangkan rasa aku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keinginan di dalam hati iku lebih cepat untuk maksum yang gak putus-putus terhadap Allah. Itu semua dambaan kekasih Allah. Iku dambaan semua manusia yang sudah masuk di dalam calon atau sudah menjadi kekasih Allah. Enggak saya salahkan karena itu prosesnya. Tetapi siapa yang menjatuhkan dan yang menarik itu? Allah tak? Anda lali, siapa yang melarikan? Anda ingat, siapa yang mengingat? Anda dari fana menuju kamil, siapa yang memindah? Dari kamil ke bako, siapa yang mindah? Dari mahfud ke maksum, siapapun yang memindah. Kalau kita bahasa teori, dijawab teori. Apa teorinya? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Tinggal dikembalikan pada jenengan. Nanti mau berangkat atau enggak dengan petunjuk wahyu dari Allah ini. Muhammad dalem, biar hatimu tidak terputus ingatnya kepadaku. Mulai pagi sampai sore munculnya tulu usyamsi, munculnya matahari, sampai ghurubus syamsi, surupnya tenggelamnya matahari. Janganlah napasmu kau pergunakan selain berzikir padaku. Berarti kita setiap napas harus berzikir. Boten setiap aktivitas, setiap napas. Metu sapa sing ngetokno, mlebu sapa sing nglebokkan. Memasukkan, mengeluarkan siapa, memasukkan siapa. Kesadaran penuh di situ. Wa minal lail, malam pun juga begitu, tawilan yang panjang, berarti disebut malam ketika matahari tenggelam sampai matahari muncul, berarti 24 jam. Secara keilmuan proses seperti itu. Gus, gak sibuk aku lho niki, ya ngeramut itu ngeramut iki, wong bojoku lho 5 misale. Lah nek ngono lha apa takon? Ngene lho dulur. Mengapa di situ disebutkan bukrata wa asilan? Karena posisi jasmaniah kita itu memang sibuk urusan kerja, sibuk urusan sesama heta. Di situ nggak ada Allah tah. Lasing yang mengedipkan matamu itu yo urip iku Jadi nggak ada celah sama sekali, Pak, Bu. Nggak ada celah sama sekali selain daripada Allah, nggak ada. Udahlah, berat sedidik rapopo.
berat sedikit nggak apa-apa. Yang penting jenengan ini hati berupaya terus sesuai dengan sistem sak mampu jenengan jalankan. Urusan nanti yang menilai adalah Allah. Udah beres. Jangan lantas dibebankan. Nyun sewu, wis nek ini bojo saya tinggal, kerjaan saya tinggal, anak saya tinggal, semua aku tinggal. Saya tak masuk sak jerone pring. Gak metu-metu belas. Ya monggo. Gusti Allah yang jero pring sama, terserah. Kula biar seperti Sunan Kalijaga Raden Said di tengah kali membawa tongkat. Gus, kula nyuwun tongkate gampang. Nyuwun tongkat sing gak iso nayeng gampang. Kapalun. Tugelno pret meni pret. Cek ditunggoki. Monggo, aku ya gak ngelarang. Gus, kula niki nek salat 5 waktu tambah buyar. Tapi nek meneng enak nyetrum terus nang Gusti Allah, aku ya gak ngelarang. Saenakmu. Saya tidak fanatik, Pak. Enggak fanatik. Silakan yang menjaga syariatnya, monggo. Silakan sing saenake udeli dhewe ya. Monggo. Wis penak toh? Penak. Karena bagi saya salah kalau saya mengatakan sampai tak paksa harus ikut seperti saya. Ndak, ikulah pemaksaan kalian. Wis sak mampu jenengan, wayah kerja pagi sampai sore, dapatnya klik nang Allah 2 jam, ya 2 jam. Udah sak mampu jenengan. Oke. Jagalah terus. Tapi aku yakin gak ada iman yang seperti jenengan akan turun. Kalau sudah di ahli syuhud, Pak, gak ada ceritanya iman ikut turun. Yang tadi itu imannya betul-betul Allah yang melakukan semuanya. Sekarang tidak, gak mungkin. Mungkin kau jatuh tapi tidak terperosok. Ditolong Allah, ditarik lagi, berarti jatuhmu imanmu pada selain Allah itu tidak termasuk salah. Wis lumrah, Pak, orang belajar berenang, minum air itu sudah biasa, tenggelam hap hap biasa. Sing penting tenggelam terus jangan nggak muncul, tenggelam selama lamanya, iku yo bunuh diri namanya. Janganlah kau jadi hati yang mati, jangan, jadilah hati yang hidup. Jadi itu Pak nggih, jenengan pagi sampai sore sibuk terus zikir jenengan, setiap napas, malam pun juga begitu. Oke, ibu-ibu barangkali ada, kalau nggak ada tak lempar bapak-bapak. Nek masalah takon kok Ramadan sak dobolmu sembarang ngoten. Enggak ada? Kembali pada Bapak satu kali lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Yai, dari pemaparan Yai tadi, yang pertama saya masih kebingungan niku ngeten. Agak dikeraskan, Pak. Nggih. Rasa cinta niku kan muncul dari pengenalan, maksudnya ada teori tak kenal maka tak sayang. Tapi untuk mengenal sendiri itu butuh rasa cinta itu sendiri. Jadi kados mbulet ngoten ya. Dados niku dos pundi ngoten kersane mboten terjadi lingkaran setan ten mriku. Mbok pilih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang memunculkan kenal apalagi sayang gak mudah, Pak. Perlu dikoreksi bagaimana cinta kita,
cinta yang muncul itu betul-betul sejati atau tidak. Kita pada sesama manusia contohnya. Orang klik pada orang lain itu berbagai macam. Makanya dalam istilah dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, sungai. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Macam-macam. Kadang kita melihat kliknya itu dari sifat penyabar, ikhlas. Kadang-kadang jatuhnya rasa seneng, rasa cinta itu berbagai macam juga. Kadang dari wajah, kadang dari body, ya. Ada, saya punya teman Pak, nek ndelok wong lawamu iku saweneng. Nggih. Ayu ya apa nek kuru lencir. Gak seneng blah, konco kepala desa. Gus, aku iku heran Gus. Napa? Kula nek ndelok wong lawam mau apalagi bokonge rempayak ngene ya. Beh, seneng pol kula. Terus ayu ya apa wong iku nek kuru lencir. Beh, mboten seneng blas kula. Loh, ada Pak orang seperti itu. Ada sebaliknya Pak, sebaliknya ada. Macem-macem. Lah, sekarang yang perlu kita tanyakan, kita selidiki, apakah cinta kita itu jatuhnya pada makhluk apa pada Allah? Pada Allah. Itu yang harus kita urai. Apakah cinta saya terhadap dia, senengku nanggone si dia itu di atas nafsu apa di atas Allah? Berjalan di atas jalan nafsu apa jalan Allah? Sebetulnya itu kalau kita ingin mendeteksi gampang saja. Bagi ahli suhud sangat mudah. Sangat mudah. Sebab ahli suhud itu tidak tendensi masalah fisik, enggak. Tendensinya adalah ruhani. Orang ciri tak dudun wong wedok amen ya. Wong wedok nek ngecemes iku berarti tondo durung kenal Gusti Allah. Wis iku tok ae. Sama Bu. Padha wong lanang ngoten. Sebab wong sing betul-betul sudah kenal Allah itu wong gak kakean. Ini maksudnya kakean cocot, bukan lesane. Estu Pak. Atine mboten grunjal. Cara istilah ibu dibelanjani berapapun nggak akan minta yang ya Allah ya Karim. Cukup matur suwun Pak muga-muga barokah. Kira-kira sampean sebagai wong lanang sak wulan sampean wani belanjani 200 terus ibuke dawuh koyok ngono ati sampean ya apa? Bayuh rasane koyok disiram es. Alhamdulillah garwaku ana sing tak entit tak singit noe maneh karo. Allah. Pun Pak. Memang betul kita untuk menciptakan rasa senang itu kalau tidak kenal gak mungkin. Kita bisanya kenal otomatis ada penghubung wasilah. Aku kenal si A, sopo yo wong sing idek si A itu ya. Udah disambungkan. Itu wasilah. Yes, kalau itu akhirnya kita itu berkomunikasinya dengan yang kita wasilahi. Oke. Petunjuk-petunjuk.
Nek sore ngene iki nduke iku denguk-denguk nang isor barongan. Ngadep ngulon, awakmu kudu ana kono. Wis macam-macam. Kalau itu sudah Anda dapatkan, bimbingan tauhid itu sudah Anda dapatkan, lalu jenengan iki harus melakukan petunjuk apa yang telah disampaikan di dalam ilmu tersebut. Disuruh zikir, ya zikir, disuruh khalwat, apapun. Udah, disitulah Pak, nanti terjadi satu pertemuan. Kalau sudah jadi satu pertemuan, maka Anda tidak akan pernah bisa melupakannya atas sifat jamalnya Allah. Sifat padahal. Sifat jamal itu sifat bagus. Sifat rohim, rohmannya Allah. Sifat rohman, sampai bertindak apapun, hati selalu ingat kalau ini kasih sayang Allah. Ini jamalnya Allah. Sifat kamalnya Allah juga begitu, kesempurnaannya. Masya Allah. Saya punya maksud jadi DPR. Lah kok hasil coblosan saya tidak memenuhi target. Jangan lantas sampean maknani Allah gak sayang. Jangan. Saya semuanya sukses. Usaha apapun sukses. Gak pernah sampai usaha itu gak pernah gagal. Sukses terus. Jangan dikira, jangan ngambil kesimpulan langsung jenengan Allah nyayang kamu. Belum tentu. Belum tentu. Sing dikasih gak enak belum tentu Allah gak sayang. Sing dikasih enak belum tentu Allah sayang. Kita harus waspada dengan kepentingan nafsu di situ. Tapi pertanyaannya tadi, bila mana tidak kenal pasti tidak cinta, enggak bisa cinta. Makanya Al-Quran memberikan satu jawaban, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Wahai manusia, jikalau kau ingin ketemu Tuhanmu, ya, maka laksanakanlah yang pertama. Apa? Terimalah ajaran yang diemban oleh para utusan Allah, tabi'ina sholihin, lalu amalkanlah. Itulah yang ku maksud sebagai mujahadatun nafsi, atau kami maksud sebagai kholwat. Cara ilmu sejati adalah meditasi dengan maksud dan tujuan kesadaran penuh mutlak bahwasanya kita sesungguhnya adalah patung. Itu. Setelah itu jenengan lakukan, maka terjadilah pertemuan. Aku yakin jenengan tidak akan mencintai ruhaniyah sampean terhadap selain itu. Lah itu bisa terjadi pada nemplek. Apa nemplek itu? Menginggap terhadap, nek jenengan laki-laki menginggap perempuan, nek jenengan perempuan menginggap terhadap laki-laki. Itu ada sifat jamal kamalnya Allah. Akhirnya inilah yang disebut cinta yang sejati. Lah bagaimana ketika saat proses pertemuan itu tidak terkendala? Petunjuk sudah dilaksanakan, petunjuk sudah diberikan. Apa? Sibukkanlah hatimu hanya untuk berbicara dengan Allah, walaupun lesanmu berbicara terhadap orang lain. Lah bagaimana hati bicara dengan Allah yang dimaksud? Berzikir tadi. Lah sing dimaksud berzikir, sadar apa yang muncul dan timbul pada makhluk lain atau diri Anda semata-mata itu Allahnya, bukan makhluknya. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.